Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista Merina Putri dengan NIM 36014220098 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya membuat video ini karena mendapat tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Imam Sofwan SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya guru dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa, memberikan penghargaan atas usaha siswa, dan membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang kedua, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas usaha siswa. Yang keempat, membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Yang kelima, variasi dalam pembelajaran. Yang keenam, tetapkan tujuan yang jelas. Yang ketujuh, berikan ruang untuk kreativitas. Yang kedelapan, evaluasi yang adil. Yang kesembilan, kolaborasi dengan orang tua. Yang kesepuluh, evaluasi dan adaptasi. Nah, langkah yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan berarti menciptakan suasana di dalam kelas atau ruang belajar yang menarik dan menginspirasi. Pertama-tama, pertimbangkan dekorasi yang menarik, warna-warni, gambar-gambar pendidikan, atau poster yang relevan dengan materi pelajaran dapat membuat ruang lebih menarik. Dan juga pastikan ruang belajar tetap bersih dan teratur. Ruang yang rapi membantu siswa merasa nyaman dan fokus. Selain itu, membantu siswa menjaga kebersihan dan kerapihan juga dapat menjadi pelajaran nilai-nilai yang penting. Gunakan teknologi dan multimedia, teknologi modern, presentasi multimedia, atau alat pembelajaran interaktif dapat membuat pembelajaran lebih menarik, terutama bagi generasi muda yang terbiasa dengan teknologi. Dan cobalah untuk memasukkan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dalam pembelajaran, permainan edukatif, proyek seni, atau eksperimen sains adalah contoh aktivitas yang bisa membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Ingat bahwa kenyamanan emosional juga penting. Pastikan siswa merasa diterima, aman, dan diberi dukungan. Dengarkan perasaan siswa, hindari hukuman yang tidak proporsional, dan dorong kolaborasi positif di antara siswa. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, guru dapat membantu siswa merasa lebih terlibat, termotivasi, dan bersemangat untuk belajar. Ini adalah langkah pertama yang penting untuk menciptakan fondasi yang kuat untuk pembelajaran yang positif dan efektif. Langkah yang kedua adalah memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Maksud dari memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa adalah tentang menghadirkan tugas atau proyek yang mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa ini. Ini bukan tugas yang terlalu mudah, sehingga siswa merasa bosan, atau terlalu sulit, sehingga mereka merasa putus asa. Ini tentang menemukan keseimbangan yang tepat. Tantangan ini dirancang untuk memberikan sedikit tekanan yang sehat. Mereka seharusnya memungkinkan siswa untuk tumbuh dan berkembang, tetapi dalam konteks yang dapat diatasi. Tugas ini seharusnya menciptakan rasa pencapaian ketika siswa berhasil menyelesaikannya. Memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan juga menghargai keanekaragaman dalam kelas. Setiap siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, dan pendekatan ini memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu mereka. Yang lebih penting, ini adalah tentang mendorong pertumbuhan. Dengan memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan, siswa merasa didorong untuk terus meningkatkan diri mereka sendiri. Intinya, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa adalah kunci untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Ini membantu menjaga motivasi siswa tetap tinggi dan memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Langkah yang ketiga adalah memberikan penghargaan atas usaha siswa. Maksud dari memberikan penghargaan atas usaha siswa ini adalah tentang memberikan apresiasi dan pengakuan pada siswa sebagai bentuk penghargaan atas upaya keras,
dan dedikasi mereka dalam pembelajaran atau pencapaian tertentu. Yang pertama, ini adalah tentang mendorong motivasi. Ketika siswa melihat bahwa usaha keras mereka diakui dan dihargai, mereka cenderung lebih termotivasi untuk terus berusaha dan meraih hasil yang lebih baik. Penghargaan juga dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Ini membantu mereka merasa lebih yakin dengan kemampuan mereka dan memberi mereka keyakinan bahwa usaha mereka memiliki nilai. Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini mengakui proses belajar, bukan hanya hasil akhir. Ini berarti menghargai kerja keras yang siswa lakukan selama proses pembelajaran. Memberikan penghargaan atas usaha siswa juga membantu mengembangkan etos kerja yang positif. Siswa belajar bahwa usaha keras memiliki dampak positif dan dapat membawa mereka menuju pencapaian yang lebih tinggi. Penghargaan memotivasi kualitas, bukan hanya kuantitas. Ini berarti bahwa siswa terdorong untuk memberikan usaha terbaik mereka dalam setiap tugas atau proyek, bukan hanya mengejar jumlah pekerjaan yang banyak. Selain itu, memberikan penghargaan yang adil dan transparan dapat menciptakan lingkungan kelas yang positif di mana setiap siswa merasa diberi pengakuan dan dihargai. Terakhir, penghargaan juga dapat merangsang kerjasama dan kolaborasi di antara siswa. Ketika satu siswa mendapatkan penghargaan, ini dapat menginspirasi siswa lain untuk bekerja lebih keras dan bersaing secara sehat. Intinya, memberikan penghargaan atas usaha siswa adalah praktik yang penting dalam pendidikan. Ini membantu memotivasi siswa, mengembangkan rasa percaya diri, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Langkah yang keempat adalah membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa berarti menciptakan ikatan yang kuat dan saling pengertian antara keduanya. Ini adalah langkah penting dalam proses pembelajaran. Kami akan menjelaskan beberapa hal yang terkandung dalam konsep ini. Yang pertama, ini adalah tentang kepercayaan. Siswa harus merasa bahwa mereka dapat mempercayai guru mereka untuk mendengarkan, membantu, dan memberikan dukungan saat diperlukan. Guru juga harus percaya pada potensi siswa mereka. Keterbukaan dan komunikasi adalah unsur penting. Guru harus bersedia mendengarkan pandangan, pertanyaan, dan masalah siswa. Siswa harus merasa nyaman berbicara dengan guru tentang kebutuhan dan harapan mereka. Empati juga penting. Guru yang mencoba memahami perspektif siswa dan merespon lebih baik terhadap kebutuhan dan tantangan mereka. Empati membantu guru mendekatkan diri pada siswa dan memberikan dukungan yang lebih baik. Memberikan umpan balik yang konstruktif adalah cara guru memberi arahan untuk perbaikan tanpa membuat siswa merasa dihakimi. Ini adalah cara penting untuk memperbaiki kinerja siswa. Menghargai keberagaman dalam kelas adalah langkah lain. Guru harus menghargai perbedaan budaya, latar belakang, dan gaya belajar. Ini menciptakan lingkungan inklusif. Terakhir, guru harus menginspirasi dan mendorong siswa. Hubungan yang positif dapat menginspirasi siswa dengan contoh guru dan mendorong mereka untuk mencapai potensi tertinggi. Intinya, membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa adalah tentang menciptakan ikatan yang mendalam, saling pengertian, dan mendukung. Ini membantu siswa merasa termotivasi, nyaman berbicara, dan siap untuk belajar. Langkah yang kelima adalah variasi dalam pembelajaran. Variasi dalam pembelajaran adalah konsep yang berkaitan dengan penggunaan berbagai metode, strategi, atau teknik pengajaran yang berbeda untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Mengapa hal ini penting? Yang pertama, variasi dalam pembelajaran membantu mengatasi kepentingan yang beragam di antara siswa. Setiap siswa memiliki minat, bakat, dan gaya belajar yang berbeda, dan dengan berbagai pendekatan, guru dapat memenuhi kebutuhan individu mereka. Ini juga mencegah kebosanan. Ketika siswa dihadapkan pada berbagai metode pembelajaran, mereka cenderung lebih antusias dan tidak merasa monoton. Variasi dalam pembelajaran meningkatkan pemahaman. Dengan menjelaskan konsep dengan cara yang berbeda,
siswa memiliki lebih banyak peluang untuk memahami dan menguasai materi. Ini juga merangsang kreativitas. Siswa memiliki kesempatan untuk berpikir lebih kreatif, mengemukakan ide-ide, dan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Variasi dalam pembelajaran memungkinkan guru mengakomodasi kebutuhan khusus atau tantangan pembelajaran yang mungkin dimiliki oleh beberapa siswa. Siswa cenderung lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran saat materi disajikan dengan cara yang menarik. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang efektif. Selain itu, variasi dalam pembelajaran membantu siswa menghadapi berbagai jenis informasi dan situasi di dunia yang terus berubah. Dan yang tak kalah penting, ini mengajarkan keterampilan hidup yang penting, seperti pemecahan masalah, kolaborasi, dan komunikasi. Intinya, variasi dalam pembelajaran adalah tentang menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih kaya, menarik, dan relevan bagi siswa. Ini membantu mereka mencapai pemahaman yang lebih baik tentang materi pelajaran dan mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan. Langkah yang keenam adalah tetapkan tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan yang jelas adalah proses mengidentifikasikan secara rinci apa yang ingin dicapai dalam suatu tugas, proyek, atau kegiatan. Tapi, mengapa hal ini penting? Pertama-tama, tujuan yang jelas memberikan arahan yang tegas. Mereka memberitahu kita apa yang harus kita lakukan dan membantu kita fokus pada tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Tujuan yang jelas juga membantu mengukur kemajuan. Mereka memberikan parameter yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kita telah berhasil dalam mencapai tujuan tersebut. Mereka dapat menjadi sumber motivasi. Ketika kita tahu apa yang ingin kita capai, kita cenderung lebih termotivasi untuk bekerja keras dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Selain itu, tujuan yang jelas membantu menjaga fokus. Mereka membantu kita menghindari gangguan atau upaya yang tidak relevan dengan pencapaian tujuan tersebut. Ketika kita mencapai tujuan yang telah ditetapkan, itu memberikan rasa pencapaian dan kepuasan. Ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan rasa bangga. Tujuan yang jelas membantu dalam perencanaan. Mereka memungkinkan kita merancang strategi dan taktik yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka juga membantu dalam mengambil tanggung jawab. Ketika kita menetapkan tujuan, kita secara otomatis mengambil tanggung jawab untuk mencapainya. Dan yang tidak kalah penting, tujuan yang jelas menghindari kebingungan dan konflik. Mereka memastikan bahwa semua orang memahami dengan jelas apa yang diharapkan. Intinya, menetapkan tujuan yang jelas adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini memberikan arahan, motivasi, dan pedoman yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Langkah yang ketujuh adalah memberikan ruang untuk kreativitas. Memberikan ruang untuk kreativitas adalah praktik memberi individu atau kelompok kebebasan dan lingkungan yang mendukung untuk mengungkapkan, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide kreatif mereka. Yang pertama, ini berarti menghargai kebebasan berpikir. Ini adalah tentang memberikan orang-orang kebebasan untuk memikirkan ide-ide yang tidak terbatas oleh batasan atau norma tertentu. Ini menciptakan lingkungan di mana pemikiran out of the box diberdayakan. Ini juga mendorong eksperimen, memberikan ruang untuk kreativitas, mengizinkan orang untuk mencoba ide-ide baru tanpa takut akan hukuman atau kegagalan. Eksperimen adalah bagian penting dari proses kreatif. Mengapresiasi kreativitas juga penting. Ini mencakup memberikan penghargaan dan pengakuan atas ide-ide kreatif yang berhasil diterapkan atau yang berpotensi memberikan kontribusi positif. Memberikan waktu dan sumber daya adalah elemen kunci. Kreativitas seringkali memerlukan waktu dan sumber daya. Memberikan ruang untuk kreativitas berarti mengalokasikan yang diperlukan untuk mengembangkan ide-ide tersebut. Menciptakan lingkungan yang mendukung adalah bagian integral dari memberikan ruang untuk kreativitas. Ini bisa melibatkan desain ruangan, pencahayaan, atau suasana yang mempromosikan pemikiran kreatif.
Menghilangkan rintangan juga penting. Terkadang rintangan seperti birokrasi berlebihan atau aturan yang terlalu ketat dapat menghambat kreativitas. Memberikan ruang untuk kreativitas berarti mengupayakan pengurangan atau penghapusan rintangan semacam itu. Terakhir, ini adalah tentang mengedepankan kolaborasi. Kreativitas seringkali muncul dari kolaborasi. Memberikan ruang untuk kreativitas berarti mendukung kolaborasi dan diskusi antar individu yang berbeda. Intinya, memberikan ruang untuk kreativitas adalah tentang menciptakan iklim di mana ide-ide baru, solusi, dan pendekatan bisa berkembang. Ini relevan dalam berbagai konteks, dan ketika kreativitas didukung dan dihargai, itu dapat menghasilkan inovasi, pemecahan masalah yang lebih baik, dan perkembangan positif dalam berbagai aspek kehidupan. Langkah yang ke-8 adalah evaluasi yang adil. Evaluasi yang adil merujuk pada proses penilaian atau pengevaluasian yang dilakukan dengan keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Tetapi mengapa hal ini penting? Yang pertama, evaluasi yang adil tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, orientasi seksual, atau faktor pribadi lainnya. Semua individu dinilai berdasarkan kinerja mereka semata. Evaluasi yang adil berusaha untuk tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi, preferensi subjektif, atau bias. Ini memastikan bahwa penilaian didasarkan pada kriteria yang jelas dan terukur. Proses evaluasi harus didasarkan pada kriteria yang jelas, didefinisikan sebelumnya, dan dapat dipahami oleh semua yang dinilai. Ini juga harus transparan. Proses evaluasi dan kriteria yang digunakan harus dapat diakses dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat. Evaluasi yang adil tidak hanya memberikan penilaian, tetapi juga memberikan umpan balik yang konstruktif. Ini membantu individu untuk memahami di mana mereka dapat memperbaiki kinerja mereka. Evaluasi yang adil juga mempertimbangkan pandangan dan masukan individu yang dinilai. Selain itu, evaluasi yang adil memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki kinerja mereka jika diperlukan. Ini menciptakan sistem yang mendukung perkembangan kontinu. Evaluasi yang adil bergantung pada bukti konkret dan data yang relevan. Ini memastikan bahwa penilaian didasarkan pada fakta, bukan asumsi atau pendapat semata. Evaluasi yang adil juga harus memastikan kesetaraan peluang dan menjaga privasi individu yang dinilai. Intinya, evaluasi yang adil adalah tentang memastikan bahwa penilaian yang dilakukan mencerminkan kualitas, kompetensi, atau kinerja sejati individu tanpa adanya bias atau ketidaksetaraan. Ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu yang terlibat. Langkah yang ke-9 adalah kolaborasi dengan orang tua dalam pendidikan. Kolaborasi dengan orang tua dalam pendidikan adalah upaya untuk bekerja sama antara sekolah atau lembaga pendidikan dan orang tua atau wali siswa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendidikan dan perkembangan anak-anak. Namun, mengapa hal ini begitu penting? Kolaborasi dengan orang tua bertujuan untuk mendorong keterlibatan orang tua secara aktif dalam kehidupan sekolah anak-anak mereka. Ini mencangkup berpartisipasi dalam pertemuan sekolah, forum orang tua guru, dan berbagai kegiatan sekolah. Komunikasi yang terbuka adalah salah satu pilar penting dari kolaborasi ini. Ini menciptakan saluran komunikasi yang terbuka sehingga informasi tentang perkembangan siswa, tugas, dan kebijakan sekolah dapat disampaikan dengan lebih baik. Selain itu, kolaborasi membantu membangun dukungan sosial yang penting. Orang tua memberikan dukungan sosial yang konsisten dan positif bagi anak-anak mereka, yang sangat mendukung perkembangan mereka. Kolaborasi dengan orang tua juga menciptakan kesadaran tentang tanggung jawab bersama dalam mendidik anak-anak. Sekolah dan orang tua memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung perkembangan siswa. Orang tua sering memiliki pengetahuan dan sumber daya tambahan yang dapat memberikan manfaat bagi sekolah dan siswa. Kolaborasi memungkinkan sekolah untuk mengakses sumber daya ini untuk kepentingan pendidikan. Dengan berkolaborasi, sekolah dan orang tua juga dapat mengatasi tantangan bersama yang mungkin muncul dalam pendidikan anak-anak.
Ini menciptakan pemahaman bersama tentang bagaimana mengatasi masalah tersebut. Lebih dari itu, kolaborasi mendorong partisipasi positif dan dukungan yang lebih besar dalam mendukung pendidikan anak-anak. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan siswa dan kesuksesan mereka. Intinya, kolaborasi dengan orang tua dalam pendidikan adalah tentang menciptakan kemitraan yang kuat antara sekolah dan rumah untuk mendukung perkembangan pendidikan dan sosial anak-anak. Dengan kerjasama yang efektif, siswa memiliki dukungan yang konsisten dan lingkungan yang mendukung untuk mencapai potensi mereka dalam pendidikan dan kehidupan secara keseluruhan. Langkah yang ke-10 adalah evaluasi dan adaptasi. Evaluasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi atau data. Tujuannya adalah untuk mengukur kinerja, efektivitas, atau hasil dari suatu program, proyek, atau kegiatan. Evaluasi melibatkan penggunaan berbagai metode dan alat seperti survei, wawancara, pengamatan, atau analisis statistik untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Namun, evaluasi tidak berdiri sendiri. Itu menjadi bermakna ketika diikuti oleh adaptasi. Adaptasi adalah tindakan atau proses yang dilakukan berdasarkan hasil dari evaluasi. Ini berarti menggunakan temuan dari evaluasi untuk membuat perubahan atau penyesuaian dalam program, proyek, atau kegiatan yang sedang berlangsung. Adaptasi dapat berarti mengubah strategi, mengoreksi kesalahan, menyesuaikan sumber daya, atau mengubah pendekatan agar lebih efektif atau relevan. Tujuan dari adaptasi adalah meningkatkan kualitas atau hasil dari inisiatif tersebut. Intinya, evaluasi dan adaptasi bekerja bersama untuk menciptakan suatu siklus pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi memberikan pemahaman tentang apa yang telah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Sementara adaptasi adalah tindakan untuk menerapkan perubahan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Dalam berbagai konteks, baik bisnis, pendidikan, pengembangan masyarakat, atau bidang lainnya, evaluasi dan adaptasi adalah kunci untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan dampak dari berbagai inisiatif.